Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya di sini Franz Pira, dan kesempatan kali ini saya akan membaca hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, yang dimana kali ini kami diminta untuk membuat satu makalah yang akan membahas mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dan di sini saya akan memperkenalkan lebih rinci lagi nama lengkap saya, yaitu adalah Franz Pira dengan NIM 1734030028 dari kelas A reguler sore, yang dimana kali ini saya akan langsung saja kepada hasil ujian akhir semester saya, yang dimana kali ini adalah bab pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti telah kita ketahui bahwa awal 2020 COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebut adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadinya importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, KKMMD. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus corona pada manusia ini dengan sebutan coronavirus. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan dua kasus sebagai pandemi virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Diketahui pada dua jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti Mid Health Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dan kucing luwak, civet cats ke manusia, dan MERS dari unta ke manusia. Yang di sini saya langsung ke bab 2 saja, yang di mana bab 2 ini adalah landasan teori analisis. Yang di sini ada 2.1 adalah definisi COVID-19. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah jenis virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini bermula dari Cina. Novel coronavirus merupakan salah satu keluarga dengan virus penyebab SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan MERS. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus berat, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam 38 derajat Celcius, kesulitan bernafas, dan hasil röntgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan penelitian dan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menularkan dari manusia ke manusia melalui sentuhan fisik dan cairan batuk atau bersin. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang berawat
yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan manusia, ternak, hewan liar, dan menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, penerapan pencegahan dan pengadilan infeksi atau PPI saat berada di fasilitas kesehatan, terutama di unit gawat darurat. Yang di sini ya adalah yang ke-2.2 adalah operasional COVID-19 di dalam tubuh manusia. Seorang dokter umum berkebangsaan Inggris bernama Dr. Claire Grada memberi penjelasan bagaimana COVID-19 menyerang tubuh manusia dan mengapa virus ini membuat kondisi pasien menjadi sangat buruk hingga menelan korban jiwa. Berikut deskripsi cara kerja COVID-19 di dalam tubuh manusia. Pada dasarnya virus adalah sepotong materi genetik yang tidak dapat melakukan banyak hal dengan sendirinya. COVID-19 sama seperti virus-virus lainnya membutuhkan inang dalam kasus ini, yakni tubuh manusia sebagai area perkembangan dan penyebaran. Ia harus menyerang tubuh manusia agar ia dapat berkembang biak, karena tanpa tubuh manusia virus ini akan mati. Virus dapat mengandalkan dirinya apabila ia berhasil masuk ke dalam tubuh manusia. Jalur penularan utama virus corona adalah melalui cairan atau tetesan batuk atau bersin. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami batuk dan bersin yang mengeluarkan cairan mengandung virus. Virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh orang lain saat bernapas atau menyentuh, di mana tetesan tersebut menempel. Selanjutnya saat virus corona telah masuk ke dalam tubuh, dengan cepat ia menunjukkan belakang tenggorokan dan hidung orang tersebut. Lapisan hidung dan tenggorokan disebut sebagai mukosa di dalam lapisan hidung dan tenggorokan. Virus berbentuk paku ini akan menempelkan dirinya sebelum ia memulai bekerja. Ketika mencapai bagian belakang hidung, virus ini akan mengambil alih sel-sel di lorong hidung. Ia akan masuk ke dalam dan menerogram ulang untuk berhenti melakukan pekerjaan apapun dan hanya fokus membuat lebih banyak virus. Setelah sel tersebut menghasilkan lebih banyak virus daripada kapasitasnya. Yang dimana yang terakhir sini adalah bab 3 yang merupakan salah satu penutup. Yang dimana yang pertama situ adalah kesimpulan. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa orang mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Untuk proses penularan terjadi dari orang ke orang hingga perlu adanya pencegahan yang harus dilakukan. Adapun cara penanggulangan dan pencegahan yang benar yaitu dengan selalu menjaga gaya hidup sehat, makan, tidur, dan olahraga. Untuk imunitas tubuh, rajin mencuci tangan, menjaga etika batuk dan bersih, menghindari kerumunan, menghindari penyentuhan mata, mulut, dan hidung, mengurangi interaksi dengan orang lain, berdoa, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendukung kebijakan pemerintah mengenai sekolah di rumah, bekerja dari rumah, ibadah di rumah, serta selalu melakukan hal-hal positif yang mampu mengurangi rasa khawatir terhadap maraknya virus corona. Dan bagian yang kedua di sini adalah sebuah saran. Saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca agar tertarik untuk terus dapat meningkatkan keingintahuannya terhadap informasi baru bermanfaat. Demi kesempurnaan makalah ini, saya berharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun agar makalah ini lebih baik untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja isi dari makalah saya, dan juga terima kasih juga untuk Bapak dosen yang sudah memberikan kami sebuah ilmu yang kami terima
dan kami pun mengerjakannya dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih.